khalifah. Harun ar-Rasyid itu khalifah. Lalu dia ada yang demo. Wah, nu demo loba. Harun ar-Rasyid ya pintar. Lalu nu demo teh kalasar bahasanya itu. Harun ar-Rasyid teh manggil anu demo tuh. Lalu ku Harun ar-Rasyid teh ditanya itu nu demo dengan barangasan, garalak, bahasana kasar. Saur Harun ar-Rasyid, siapa manusia yang paling buruk menurut Quran? Jawablah kuno daremo, Fir'aun. Ini paling buruk itu Fir'aun. Nah, kata Harun ar-Rasyid, coba di Al-Quran itu untuk ngedemo Fir'aun, Al-Quran mari nyuruhnya itu ya idhaba ila fir'auna, pergilah engkau Musa dan Harun kepada Fir'aun, biqaulin layinin, dengan bahasa yang lemah lembut. Artinya manusia yang paling goblok kudu didemo dengan bahasa yang lemah lembut. Arasaan mah aing asan teh jiga Fir'aun, jadi kan gitu. Nah, di ente bahasa teh kan gitu kan. Harus itu cerdas itu. Makanya kalau kita mengambil fikih demo terus pakai Ahlus Sunnah wal Jamaah, wah, ieu mah geus mutazilah kabeh jauh dari sunnah tuh. Udah jauh sekali dari sunnah itu. Udah jauh sekali gitu. Makanya kenapa ketika Sayyidina Utsman, kan dulu itu Sayyidina Utsman itu sepuh banget gitu. Sudah sepuh Sayyidina Utsman jadi khalifah itu 72 tahun. Yang mengendalikan kekhalifahan itu bukan Utsman, bukan Utsman. Yang mengendalikan kekhalifahan itu sekretarisnya Marwan Ibnu Hakam. Itu sekretaris Sayyidina Utsman ketika Utsman jadi khalifah. Nah, itulah pertama kali ada demo yang anarkis, yang brutal di sejarah Islam. Jadi orang-orang itu demo ke Sayyidina Utsman karena mereka tidak tahu bahwa yang ngendaliin pemerintahan itu bukan Utsman, tapi Utsman itu khalifah itu simbol saja sebenarnya, simbol saja. Dan yang ngendaliin kekhalifahan itu Marwan Ibnu Hakam. Emang banyak masalah, nepotisme, wah banyak masalah lah. Bahkan korupsi juga terjadi di zaman Marwan bin Hakam jadi sesnek itu, sekretaris negara. Lalu orang ngedemo. Para sahabat Nabi itu bingung. Kok kieu gitu? Mana nahi munkar kieu gitu. Makanya disebutlah kondisi waktu itu al-fitnatul kubra, bencana besar. Nah, bibit rujit anu daremona brutal aya itu tuh, itu bibit rujitna teh nanti jadi Mu'tazilah, jadi Murji'ah gitu. Di sana bibit rujitnya itu. Mazhab akidah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang anu sangat logik. Jadi berpikirnya itu Mu'tazilah itu keadilan. Jadi keadilan itu harus dituntut, harus diperjuangkan. Padahal keadilan itu sebetulnya misteri. Sekali lagi, keadilan itu misteri. Da urang mah lain nuntut keadilan di muka bumi teh, saya nuntut keadilan. Nuntut ridho Allah kan. Saya nuntut keadilan. Mana? Nah, Mu'tazilah mah al-adalah, keadilan itu rukun iman. Jadi iman, rukun iman itu keadilan. Sementara kalau keadilan dijadikan rukun iman, wah kecewa saya terus gitu. Kecewa. Nah, hari orang mah kan khairihi wa syarrihi minallah gitu. Saya awan bisa di Allah. Kan misal saya dakwah yo. Saya dakwah. Saya teh sampai mikir kieu. Aduh si eta teu sadar-sadar ku aing teh geus diingetan gitu. Teu sadar-sadar. Terus orang teh protes. Kan si eta teu sadar teh ku Allah teh lin. Ya kan? Angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ente rek usahaku kumaha ge lamun ku Allah teu daekeun sadar mah nya moal sadar. Ya kan? Terus orang teh jadi boga hak yang ngambek teu boga hak teu. Ongku Allah geus kitu.
Paham ya? Mentak orang mah make tauhid gitu. Make tauhid gitu. Emang lamun pakir misal saya kerja di Lakus Damkanya saya masih amak-amakan. Beberapa tahun yang lalu lah, belum lama gitu. Saya ngeritik kan gitu, ngeritik dewan atau ngeritik wali kota, masih main urat gitu, main urat gitu. Nah kadia kenapa saya harus malau, mereka begitu juga kusaha. Wah loh. Ya, yang penting mah kita sudah nunai kewajiban. Maksudnya nunai kewajiban teh ngomong kan sudah, mengingatkan kan sudah. Lalu kenapa kita jadi harus marah? Sementara sahur Rasul la tagdob. Jangan marah. Berat marah itu. Sayyidina Ali ketika perang Khaybar. Nah, Khaybar itu melawan Yahudi. Salah satu musuh Sayyidina Ali itu tetangganya. Sayyidina Ali itu kesal ke tetangga itu. Pas dina perang Khaybar, duel sama Sayyidina Ali itu, main pedang. Nah ketika tetangga itu mau rubuh, ngeludah ke Sayyidina Ali, lalu jatuh si Yahudi itu. Pas Sayyidina Ali mau ngebunuh, nggak jadi ngebunuh, itu jadi. Sayyidina Ali beres perang, menang perang Khaybar itu. Ditanya Sayyidina Ali, naon cenah teh jadi ngebunuh sahur Rasul itu. Rasul ketika dia berdiri saya mengayunkan pedang dengan iman saya. Tapi ketika dia meludah ke saya lalu dia rubuh, saya khawatir membunuhnya karena nafsu saya bukan karena iman. Coba sampai gitu tuh. Orang kemudian roboh itu begitu ngomong. Jadi harus dengan iman, tidak dengan nafsu. Ya makanya kalau mengkritik, misal ngeritik, kita tanya heula diri orang itu, iya orang ngeritik make nafsu atau make iman, gitu. Lamun make nafsu yang mau ujreg nafsu mah minna syaitan, lain nafsu mah inna nafsala amaratun bisu, ari nafsu mah nitah kana goreng, saur Quran ge. Nah itunya orang letak. Tapi nu karasaku saya semakin kolot gitu karasan itu. Keur ngora udah anger gitu. Ini geus 40 tahun leuwih. Jadi ya begitulah bagi ngerti gitu. Apa tadi? Baliknya apa yang dirasakan dengan cara yang lebih santai? Lebih didengar, Pak. Lebih nyampe tujuan gitu. Lebih nyampe tujuan. Kan karena berpikirnya tidak emosi, tidak negatif gitu. Lebih didengar, lebih tercapai gitu tujuan itu. Terus dalam mengingatkan, kata Imam Syafi'i, kalau Anda mau mengingatkan saya, kata Imam Syafi'i, bawalah saya ke tempat berdua dengan Anda, khusus ingetan. Ulah ngingetan di harapan orang banyak. Lamun kitu malin rek ngingetan saya, ente rek ngera-ngera saya gitu. Itu Imam Syafi'i gitu. Coba ayeuna. Wah, dari wuhan fikih dakwah ceureuh. Oh ya, jadi tetap harga diri manusia itu nomor wahid. Melukai manusia dosanya lebih gede daripada menghancurkan masjid. Tapi saya cenah kumaha ngomongna ustaz. Nah, ustaz anu teu bener kan. Udah we kumaha deui da. Da gelar ustaz mecek jelema boting cek Allah lain. Paham ya? Gitu. Jadi nya saya sok kataji eta tah cerita Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid nu pinter. Rasaan mah aing teh leuwih goblok tibatan Firaun. Nah, ari ente mah kasar ngomong teh kan gitu. Ke orang yang paling goblok aja Firaun, Al-Quran bicara biqaulin layyinin, dengan bahasa yang lemah lembut. Itu teh dakwah ke siapa? Ke Firaun. Komo atuh dakwah ka selain nya sahanapun Firaun lah goblokna teh gitu. Dia kira-kira wali kota urang jeung Firaun lebih goblok mana? Insyaallah lah. Tadi saya nonton di TikTok itu agak kaget juga siapa tuh.
Saya suka sekali sebetulnya ke beliau, dari kecil saya suka sekali buku-buku beliau, saya baca semua. Itu Cak Nun gitu. Cak Nun, MH Ainun Nazib, Mbah Nun gitu. Dia ngomong bahwa Jokowi itu seperti Firaun gitu. Kayaknya itu blunder lah katanya. Kayaknya dia blunder gitu ya. Dia mau ngeritik, oke, mau ngeritik, tapi bahasanya jangan begitu gitu. Saya itu suka sekali. Kayaknya dulu mah semua buku beliau saya baca gitu. Saya di SMA saya suka beliau. Tadi sore nonton di TikTok, loh Cak Nun ngomong begini gitu. Ya itulah, bahwa manusia juga bisa lupa gitu ya. Kayaknya dia lagi lupa gitu. Oh, ngabandingkan si anu juga Firaun, si ini juga Firaun. Aduh, ampun, iya Hamam gitu, iya Korun. Kan Firaun mah ya trionya. Firaun kekuasaannya nu hancur. Hamam ilmuannya kan, ilmuwan tapi ilmuwan goblok Hamam itu. 3 Korun pengusahana nu goblok. Ini trio nih. Di Quran ayat tuh. Kekuasaan, penguasa, pengusaha, ilmuwan berkolaborasi teh. Kiai, pengusaha, jeung penguasa berkolaborasi. Itu ayat ini. Tapi tetap Al-Qur'an itu nyariosna biqaulin layinin. Kalau mau ngingetin mereka itu dengan bahasa yang lemah lembut. Tetap Quran itu ngomongnya begitu. Ya mau engkau ngeritik sampai karantang. Yang kayak gitu goblok yang mustamina teh seneng gitu ya. Nah, itulah pesta emosi, pesta nafsu itu gitu. Atau cenah pengajian, emang pengajian teh bisa nafsu, ya bisa wae. Dan orang piraku ya urang mah nya ada orang mengaji itu nya. Piraku rek ngadengikeun kitu. Ada. Mana tadi tuh? Ijtanibu kama nukaffiru ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan kariman. Kami akan memasukkan kalian pada tempat yang mulia. Dadul Allah Rabbis Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.